Nah, karena waktu libur udah habis, jadi hari ini kita bakalan langsung lanjut kembali ke kota Palu. Jadi untuk vlog-vlog di kampung kemarin tuh nggak terlalu banyak. Soalnya lagi malas untuk buat konten. Jadi ya videonya langsung balik ke Palu saja. Jadi untuk balik ke Palu, di sini tadi saya diantar oleh orang tuaku. Tapi sebelum itu di sini kita mau pamit-pamitan. Ini mau pamitan sama omku yang berada di desa Pokea. Jadi untuk pamitan yang di desa SPD tadi itu udah, cuma nggak ke video aja. Setelah itu langsung lanjut karena kita mau ke pelabuhan. Nah, jadi untuk balik ke Palu kali ini mau naik kapal kayu. Jadi untuk hari ini kita tidak muter lagi ya guys ya. Karena mobil ini juga nanti bakalan dibawa ke Sulawesi Selatan untuk diperbaiki lagi. Dan ini dia, kita udah sampai di bagian pelabuhannya. Tapi sebelum itu di sini tadi kita registrasi terlebih dahulu dan ternyata registrasinya udah pindah di depan pelabuhannya. Oke, tadi di sini saya udah pilih tempat dan saya pilih di bagian sini karena ada cokrolnya. Jadi sepertinya mungkin penumpang kali ini nggak terlalu banyak kalau dari arah kampungku di Desa Batu Rube. Karena ini terbukti sudah sekitar jam 11.45 ini belum terlalu banyak penumpang yang naik. Nah, jadi untuk kapalnya ini ada fasilitas bantal-bantal seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi membawa bantal dari rumah. Oh ya, jadi untuk kalian yang ingin tahu, kapal yang berangkat setiap harinya dari Kodal menuju ke kampungku itu berbeda-beda guys. Memang masih kapal kayu tapi nama-nama kapalnya itu berbeda-beda. Dan yang saya naiki ini kalau nggak salah namanya Fadli Putra. Jadi bentuk dalam dari kapal Fadli Putra 3 ini seperti ini. Dia punya 3 lantai. Dan tadi saya itu pilih yang bagian lantai 2. Soalnya kalau lantai 3 itu agak berguncang. Sementara untuk yang lantai pertama itu karena dia memang paling dekat dengan mesin, jadi lantainya itu panas guys. Makanya yang paling aman itu ya lantai 2. Nah, untuk sementara barang-barang besar itu kita bisa simpan di bagian sini. Karena bagian sini itu nanti bakalan diisi dengan motor. Itu kalau motornya banyak. Pokoknya mau kirim apapun bisa kecuali mobil ya untuk kapal ini. Seperti biasa karena nih kapal udah mau jalan, jadi beberapa motor besar itu udah mulai dimasukkan ke dalam kapal. Biar nanti penumpangnya tuh pada saat masuk lebih mudah. Nah, ini tadi saya dari luar karena ada beli beberapa makanan. Sekaligus juga pamitan sama orang tua. Karena kapal sebentar lagi bakalan berangkat. Dan semoga saja hari ini ombak nggak terlalu besar. Soalnya cuaca di Bungku Utara ini kadang-kadang berubah, sebentar hujan, sebentar panas. Makanya tadi saya prepare menggunakan celana pendek. Yaitu saran biasa dari bapakku karena kita tidak tahu cuaca itu nanti di atas laut itu seperti apa. Nah, cara awak kapalnya menaikkan motor itu ya seperti ini. Menggunakan tangga kecil dan butuh untuk 2 orang supaya motornya ini bisa masuk ke dalam. Oke, tepat jam 12 ini awak kapalnya udah mulai menarik jangkar dan ini kita bakalan langsung berangkat. Nah, jadi jadwal berangkat kapal kayu itu biasanya paling lama jam 1 siang itu udah berangkat. Makanya tadi saya berangkat itu nanti jam 11. Biar pada saat di kapal itu nanti nggak terlalu panas. Di sini sekitaran jam 2 kita berpapasan dengan kapal feri. Biasanya kapal feri itu berpapasan dengan kapal kayu itu dekat dan ini entah kenapa sangat jauh. Nah, karena udah mau sampai, di sini awak kapalnya udah mulai meminta uang kapalnya dan tadi saya bayar itu 80.000 atau 85.000 kalau nggak salah. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke Kodal itu kalian biasanya akan melihat perusahaan-perusahaan di atas gunung. Contohnya itu seperti ini. Ini kalian bisa lihat dengan jelas asap yang seperti di atas gunung itu adalah debu yang di jalan, guys. Dan juga kalian bisa menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini. Karena di sini ombaknya itu udah mulai tenang. Kenapa mulai tenang? Karena udah banyak pulau-pulau. Tapi kalian nggak boleh tidur ya sepanjang kapal jika ingin melihat pemandangannya dari atas kapal. Jam 4.30 ini kapalnya udah sandar di pelabuhan Kolonodale. Dan setelah itu saya langsung mau cari rental. Karena kenapa? Dari rumah itu saya lupa pesan rental guys. Dan untungnya di sini rental menuju ke kota Palu itu selalu ready. Kalian nggak perlu khawatir jika ingin mencari mobil rental dari sini menuju ke kota lain. Kenapa begitu? Karena rental-rental di sini bisa menuju ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara maupun menuju ke kota Palu. Nah, karena saya sudah dapat rental, kemudian kita langsung lanjut perjalanan lagi. Jadi mobilnya tadi itu tidak berlama-lama di Kolonodale karena penumpangnya juga sudah tercukupi, jadi langsung jalan saja. Nah, mulai sampai di Tompira ini kita mulai dapat hujan dan syukurnya ini hujan gak terlalu lama. Oke, ini habis cuci muka, sekarang tinggal mau makan. Kita makannya di rumah makan Tiga Putra. Nah, jadi rumah makan ini kayaknya yang ketiga kalinya saya singgah di sini karena rental yang saya naik itu biasanya selalu singgah di sini. Ini tempatnya di Lembon. Jadi untuk daftar menunya kurang lebih seperti ini dan view rumah makannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini pesananku sudah datang. Tadi saya pesan ayam bakar dan di sini kita dapat kuah dari sup. Oke, selesai makan langsung lanjut saja karena perjalanan masih jauh dan ini kita akhirnya keluar dari Kabupaten Morowali Utara. Nah, dari sini ini kita mulai masuk di Kabupaten Poso. Kita dapat kabut di sini. Nah, kabut di situ tadi tuh panjang banget loh. Sampai kita tadi agak lambat di bagian situ. Ditambah lagi ini kita dapat macet. Soalnya ada mobil truk yang kebanting di depan. Untuk penyebabnya saya juga kurang tahu karena saya tidak dapat informasi. Dan untungnya macetnya nggak lama. Dan setelah itu kita langsung singgah di Alfamidi. Ini Alfamidi yang berada di jalan menuju ke Ampana dan jalan menuju ke Morowali Utara. Jadi di dalam singgah beli minuman dulu, beli susu dan Grandfield dan juga satu buah snack
snack Potabi dan tidak lengkap kalau tidak ada buah. Dan di sini saya pilih buah naga karena sudah lama nggak makan buah naga, guys. Langsung lanjut, ini kita mulai masuk di Kota Poso. Ini videonya langsung sampai di daerah Toboli di Kabupaten Parigi Motong. Jadi tadi di sini singgah beli lalampa dulu. Ini makanan khas daerah sini, ini wajib kalian beli soalnya ini enak loh, guys. Jadi daerah sini itu ini adalah kawasan tempat makanan, khususnya makanan tadi, makanan lalampa. Dan ternyata kemarin tuh di sini habis dilaksanakan makan lalampa gratis tapi nggak boleh dibawa pulang. Nah, videonya langsung lanjut saja dan ini tiba-tiba sampai di sekarang menuju ke BTN. Mungkin videonya sampai sini dulu. See you next video.